Jadi ini adalah Honda ADV 160 yang baru. Tapi kenapa kayak nggak ada bedanya ya? Setuju nggak sih kayak nggak ada bedanya? Jadi setelah 3 tahun pertama kali sejak diluncurkan, yang dulu 150. Nah ini akhirnya ada refreshment di bagian mesin. Paling gede di bagian mesin, 160 cc. Dari sebelumnya 150 cc. Tapi, kalau secara desain, kayaknya nggak ada bedanya deh. Gue sebagai, itu barusan ada tank terus dengan sepatu mahalnya lewat. Maklum, 1 juta subscriber, sepatunya harus mahal. Nggak bisa sepatu murah. Tolong, saya lagi bikin konten. Nah, terus kita ngobrol juga. Saya lagi bikin konten. Bisa nggak lihat saya lagi bikin konten? Kalau kita bikin konten, ini aja. Oh, ini baru. Bisa nggak sih nggak usah ganggu orang kerja? Gue tuh nggak pernah ganggu kalian kerja loh. Iki parah. Halo, Rip, kita sebelah situ aja, Rip. Ngaco. Jadi kalau dari segi desain, gue kok kayak nggak bisa melihat ada perbedaan. Ini jujur, gue jujur banget nih. Lampu depan sama. Tadi kata orang sama. Terus lampu belakang juga sama. Pelek bentukannya sama. Body kayaknya sama deh. Atau mungkin ada perubahan tapi sedikit. Jadi kalau ditanya bedanya apa sama yang lama, well pertama mesin. Terus LCD-nya beda. Terus sekarang ada joystick juga buat main-mainan gitu. Sama ininya bisa diatur. Oh, ditarik. Bagus juga solusinya. Saya suka. Jadi ini mesinnya bisa naik turun. Kemudian perbedaan lagi berikutnya, oh di jok. Nah ini joknya dibuat lebih pendek guys. Dibuat lebih pendek, sekitar 15 mili lebih pendek. Jadi katanya lebih mudah tanpa mengorbankan ground clearance. Ya. Jadi bedanya sama yang lama itu. Jok lebih pendek, mesin lebih besar, which is bertenaga banget karena di Vario 160 kerasa bedanya. Speedometer dan windshield. Sisanya sama. Terus gue penasaran kan, gue bingung kenapa yang Vario 150 ke 160 desainnya beda banget. Tapi yang ADV nggak ada bedanya. Akhirnya gue bertanya ke orang Hondanya langsung, dan ini jawaban mereka. ADV 150 sebelumnya itu desainnya sangat diapresiasi sih oleh pengguna sepeda motor. Bahkan ya pas launching saya ingin banget ada yang trending topik di YouTube ya. Jadi memang dari konsumen itu sangat mengapresiasi desainnya ini, dan kami juga ya kami melakukan studi tanya konsumen, kami lihat juga ke komen-komen dari rekan-rekan produk segala macam itu kami. Jadi strategi kami tetap mempertahankan DNA aslinya yang sudah sangat diapresiasi, mempertahankan beberapa part seperti explore lampu kan pertahankan, tapi kami update lagi dengan beberapa pembaruan di speedometer, di bodi plastik dan segala macam. Jadi memang sangat diapresiasi, kami pertahankan DNA-nya dan kami update itu sih mas. Lalu untuk tinggi jok ya, kami sengaja untuk membuat supaya jangkauan kaki ke tanah lebih nampak lagi, supaya bisa dipakai oleh semua masyarakat yang luas ya. Tapi untuk joknya tetap mempertahankan kenyamanan sih. Insya Allah tidak lebih keras. Jadi memang secara frame itu didesain supaya lebih rendah, tapi joknya juga dipertahankan kenyamanannya. Dicoba aja tanggal 6 ya, datang ya. Siap. Oke. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Terima kasih Mas Dimas atas pertanyaannya. Perlu kita ketahui bahwa pasokan semikonduktor isu ini memang menjadi concern global. Jadi bukan cuma di kita Indonesia atau AHM, tapi semua industri otomotif mengalami isu yang sama. Nah, ini juga terimbas oleh beberapa faktor ya, seperti dengan adanya lockdown di beberapa area dan juga kondisi perang di Eropa. Nah tentunya kami Astra Honda Motor dengan prinsipal kami Honda Motor terus mengupayakan usaha-usaha perbaikan pasokan semikonduktor ini.
dan secara bertahap akan berangsur-angsur membaik di beberapa bulan ke depan, termasuk untuk Honda New EDV 150 ini. Jadi nanti teman-teman bisa mulai melihat langsung ataupun beli gitu ya mulai bulan Juli ini. Termasuk kalau Mas Deddy Mas mau nambah koleksi motornya boleh loh. Makasih loh Pak tawarannya. Makasih Mas. Gue bukannya nggak suka ya sama ADV 160, suka, ini model emang nggak pernah jelek sih. Cuman gue pikir dengan mesin baru mereka bakal apa ya, mengubah desainnya biar lebih ganteng lagi. Ini udah ganteng, cuma gue pikir bakal lebih ganteng lagi. Nah, ini sekarang kita tanya ke user ADV 160 langsung yuk. Menurut dia kayak gimana sih ADV 160? Beda nggak sama ADV 150? Mas, saya mau nanya Mas, jadi kan Masnya pemilik ADV 160 ya? Masnya kayaknya subscribernya 1 juta subscriber ya? Sepatunya mahal banget Mas. Jadi, kenapa sih Mas? Menurut lo, ini ada bedanya nggak sama yang lama? Ya ada dong. Ya apa? Ya ini 150. Gak usah kenceng-kenceng, ini mic-nya ada di sini. Gak usah kenceng-kenceng. Yang itu 150, 160 udah beda Mas, nggak bisa buta angka ya Anda. Ya, enggak, desainnya Desainnya beda. mana sih bedanya itu yang mana? Nih kalau yang ini makanya beli biar tahu. Nih landai. Emang yang ini kemarin, ada garisnya. emang yang kemarin apa? Landai. Yang ini Ada garisnya. berarti bisa pakai speedo di garis lo. Beda dong, lancip. Ini tuh sudutnya lebih lancip. Jadi kayak Itu lebih tajam, sakit kalau kena ya. nusuk. Au. Terus apa lagi? Terus posisi jok Lebih pendek. Lebih pendek. Berarti ini cocok buat yang kayak lo gitu ya? kayak kita, Mas. Lo. Kita. Lo. Kita. Lo. Kita. Terus habis itu bedanya apa lagi? Yang masalah jok ini cukup signifikan ya. Oh, itu signifikan buat lo? Buat wanita. Oh. Buat wanita, mohon maaf. Buat wanita. Iya, Karena kemarin katanya ada report kalau gitu. buat cewek-cewek agak menghindari ADV karena posisinya agak tinggi. Oh, lo nggak menghindari kemarin? Kan ini cukup tinggi. Ya kan gue udah beli, udah gue modif, udah terbukti berarti. Oh, terus beda dari depan sama kan? Beda dong. Lampu depan iya sama. Nah, Bodi sampingnya tapi beda. emang ini beda. Beda. Sebelumnya gimana? Beda Kayaknya gini juga. walaupun gue sebenarnya benci ya untuk mengatakan itu ya, tapi harus gue akui ini beda. Walaupun menurut gue sebenarnya ya sosok. Cuman ya harus gue ngomong apa adanya ya beda. Beda, memang beda. Beda. Lebih ganteng mana sama yang dulu? Tunggu. Oke, yang bagian lurusan itu tolong di silent ya, di silent. Oke, kita lanjut tanya yang lain kayak gimana pendapatnya. Nah, kalau tadi kan gue mungkin terkesan kayak kurang suka ya sama ADV. Tapi di sini ada seseorang yang selalu suka sama produk Honda. Selalu suka enggak juga sampai. Piye. Nanya apa sampai? Iya, Cak. Ini dia sebenarnya ada bedanya nggak sama yang lama ini? Bedanya banyak. Tapi kayaknya kok sama aja. Kenapa sampean ngerasa sama aja? Karena Pertama, headlampnya sama stop lampnya sama. Jadi dia menggunakan reflektor yang sama. Persis banget. Jadi makanya sekilas sama. Kan kita udah terangkan kemarin udah lebih jabarin. Tidak akan berubah depannya, tapi detainya berubah. Sama perhatikan dong. Casing-casingnya berubah. Oh, jadi casingnya berubah. Lebih mekar dia. Jadi lebih mekar. lebih mekar. Aku kan punya 150. Nah, makanya. coba. Kalau dari pemilik 150 nih, worth it nggak upgrade ke 160? Enggak. Oh, enggak. 150 ngapain sampean? Tapi nggak usah, tapi tapi gini, aku harus jajal dulu baru ngomong nggak Oke, tahu ya. Aku nggak bisa ngomong karena secara spek ini mesin beda sama 160 Vario. Vario yang baru sama basisnya. Ya mungkin mesinnya mirip lah ya. Iya. Persis aku rasa enggak sih. Apanya? Persis. Soalnya Vario 160 sama PCX 160 aja mesinnya kan beda-beda tipis kan. Secara basis sama, tapi karakter engine itu kan bisa diatur ECM-nya, dari Betul. ECM-nya, kelistrikannya. Sama tadi sempat ngobrol-ngobrol sama Pak Indro training, memang secara karakter engine ini sedikit berbeda dibandingkan dengan VCX 160 ya. Pasti. Kalau Vario jangan disamakan karena memang kita lihatnya kan menggunakan ISAF. Dari frame-nya aja beda. Itu ngaruh pada karakter engine. Karena lebih ringan. Nah, ini sama-sama tubular, frame-nya Sami Mawon sama yang VCX 160 tapi karakternya dibuat berbeda. Ini lebih ke low middle. Kalau up-nya jangan berharap nih top speed. Jadi ini memang lebih ke torsi. Katanya begitu. Jadi kalau buat yang udah punya 150 nggak usah buru-buru upgrade ke sini. Harus dijajal dulu. Aku makanya juga penasaran nih, tanggal 6 nanti kita jajal. Tapi secara spek memang jauh lebih oke banget. Makanya
itulah ya kadang-kadang kita kalau nafsu-nafsu ya beli duluan ya. Ya kebetulan saya baru beli 160 Vario nih, beberapa bulan yang lalu kan. Oh iya, ya. Kalau Vario itu lebih ke agresif sih. Ya. Ya kan. Tapi ini sorry, ini emang lebih gede dari Vario 160. Oke, jadi gini ya, penjabarannya Cak Dim ya. Tak dudoi sampean. Wah, luar biasa. Gila. Yang berubah jelas adalah speedometer. Ya, ini Speedometer berubah. Nah, seperti ADV 350. Kedua adalah suspensinya, Cak. Suspensi depannya itu ternyata karakternya dirubah. Oh, ini berubah? Jadi ribbonnya lebih lembut yang depan. Oke, gue nggak tahu kalau itu. Tapi ini struknya sama ya, struknya. Tapi belakangnya yang aneh malah dikencengin, di stiffin. Padahal kita kan banyak keluhan dulu ya, sebelumnya itu lebih keras yang belakang. Kenapa dikerasin? Nah, ternyata ini pengaruh sama pemilihan dari Honda. Katanya Honda ini kan sedikit menurunkan bagian ini. Bagian apa? Joknya. Dan juga dari sisi bobotnya gara-gara mesinnya lebih besar, 4 katup, lebih berat. Makanya dikerasin. Ya, itu dikerasin biar lebih imbang lah. Jadi ini balance. Info dari orang dalam ya? Info dari orang dalam. Sampean itu jangan bikin huru hara ya. Ini namanya sebenarnya penasaran itu selama ini Cak Iwan dapat terawangan itu dari mana sih? Ya, jadi gini Cak Dim ya. Kalau kita mau menerawang secara tajam, sampean harus puasa mutih 7 hari 7 malam, oke? Puasa mutih dan jangan pernah lirik orang kiri kanan. Wah, luar biasa. Sekian informasi tambahan dari Iwan Banara. Jadi beginilah Honda ADV 160 yang baru. Dibilang enak atau enggak kita belum bisa jawab karena kita belum ada test drive-nya. Test drive-nya baru minggu depan. Cuma dari secara model ya kalau menurut gue terlalu beda tipis sama yang sebelumnya. Gue pikir Honda bakal lebih seru lagi, cuma ternyata saat ini belum. Karena katanya ya tadi mereka pasar udah suka banget nih sama desain ini jadi nggak mau terlalu diganti. Menurut kalian gimana guys? Apakah ADV 160 keren? Atau kalian sebenarnya ekspektasinya lebih? Kasih tahu di kolom komen di bawah. Atau jangan kalian udah mau inden karena katanya mulai minggu depan sebenarnya udah di delivery. Jadi buruan yang mau beli ADV baru langsung aja ADV 160 karena yang 150 bakal di discontinue anyway. Jadi kalian nggak bisa beli juga, harus langsung beli 160. Sekian dulu aja untuk vlog kali ini. Saya Selvi Jalan dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.